Assalamualaikum. Pagi ini kita mau jogging di airport. Ayah mau jogging di airport. Ini suasana pagi di rumah Sumasang. Tuh ada gunungnya udah hijau. Ini mobilnya Mayang. Ini suasana ini adil. Kita mau ke airport dulu. Kita naik motor dulu ke airport. Soalnya dari sini ke airport loh. Iya, ini dia. Nggak malam hujan. Di kamar tuh ada tempat itu loh. Remote. Rizky biasa pakai remote camping. Yang kayak itu kompor dulu loh. Ada di kamar. Bisa kita lemari. Bisa dipakai aja. Hah? Jaket. Kita langsung itu jogging. Masa juga aja deh. Apa? Jogging sini ada tidak antar deh. Ya kayak apa? Kayak ada motor vlog motoran itu tadi. Oh, yang vlog motor. Yang biasa taruh kamera di depan. Oh, yang di sini ya? Iya. Sampai airport. Jogging. Ini jalan boulevardnya ini. Boulevard VDM. Tapi di Google Maps loh, di jalan di dekat Ocamp, dekat di depannya pos Posyandu, Hah? itu namanya jalan Dharma Ninjo ya? Oh iya benar. Hah? Iya. Nah, ini kita melewati pantai Olkem. Dan Impian. Iya, Pantai Impian. pantai Impian. Dingin juga ya. Pagi-pagi dingin sini. Iya, ini jalan Ninjo namanya. Ini banyak orang berolahraga di pagi hari. Oke. Di lapangan Persis loh. Iya. Kan ada modal gini ya. Oh ada. Oh iya ya. Iya. Itu umum nggak dia? Hah? Bisa umum juga dia? Iya, di sana pada jogging namanya. Umum. Ya umum. Dibuka nggak? Sar? Bukan. Enak juga situ deh. Iya. Ini muter-muter. Oh situ aja. Situ aja lah. Tapi kayak airport ke sana ya muter aja. Situ aja kayaknya enak muter-muter. Nah ya. Oke. Nggak kayak ke bandara. Oke, kita ubah rencana perjalanan yang tadinya dari tujuannya ke bandara. Sekarang kita ubah ke lapangan bola Persesos. Katanya di situ ada jogging tracknya. Kita coba jogging di situ sekalian nge-vlog. Ini suasana pagi di Sorwako jam 6:30-an. Sepi. Seperti biasa memang sepi, tiap hari juga sepi. Iya. Ada orang-orang yang berolahraga di hari Sabtu pagi. Ini kita di lampu merah Olkem yang menuju rumah sakit. Nah, ini melewati rumah sakit
PT Vale Indonesia. Banyak orang berolahraga di hari Sabtu pagi. Itu orang tuh mau kita mall. Oh, rame ya airport aja kalau gitu deh. Kita kembali ke rencana awal ke airport kayaknya, karena kelihatannya di arah ke Persesos itu rame orang mau ke arah jogging track. Jadi kita memilih untuk ke airport aja. Nah, ini melewati Bank Mandiri, di sebelahnya ada Grapari dan Bank BRI. Kemudian melewati terminal bis karyawan dan terminal bis antar kota yang biasa juga disebut transport. Sebelah kanannya ada Alfamidi, di depannya itu ada airport Vale Indonesia. Mobil apa di sini? Kontraktor. Parkir yang kalau di sini nggak boleh di depan. Biasa kan di depan rumahnya. Oke. Di depan sana ada airport, pesawatnya sedang standby. Oke, kita parkir di sini. Saat ini ayah lagi di Bandara Sorowako. Itu di belakang sana bandaranya. Pesawatnya ada karena hari ini ada penerbangan ke Jakarta. Oke, kita rencana hari ini mau jalan pagi aja, jalan cepat dari airport ke arah Pontada bersama Adil. Oke, mau lihat pesawatnya. Ini pesawatnya. Suasana bandara di pagi hari. Sebentar lagi pesawatnya berangkat. Nih, kita zoom dulu. Kapasitas berapa, Cok? Mana? Ini pesawatnya IAT, sorry bukan IAT, Pelita. Tipe pesawatnya ATR 42 dengan kapasitas penumpang 42 orang. Informasinya lagi proses perpanjangan bandara, runway. Jadi setelah proses perpanjangan runway, diharapkan nanti pesawat yang akan mendarat di Sorowako itu ATR yang 72, jadi bisa menampung penumpang lebih banyak, 72 penumpang. Oke, di sini itu jogging tracknya. Kita jalan di jogging track, kita bikin video walkthrough. Oke, kita jalan cepat aja. Oke, yuk. Walkthrough Sorowako. Kita ada di jogging track, di sampingnya ini airport, kemudian di sebelah kanannya ini area rumah F, masih sekitar 3 kilo sampai di Pontada. Oke, ini masuk ke penurunan di dekat kantornya JFS. Ini penurunan. Nah, di depan sana itu lapangan golfnya PT Vale Indonesia. Ada 18 hole. Di kiri kanannya ada sawah.
Sekarang ayah udah sampai di kantornya JFS. Dulu kantor ayah di sini. Ayah kerja dari tahun 2025 sampai 2027. Nah, ini kantor JFS. Oke. Di depannya itu ada lapangan golf. Ini ada lapangan golf. Kemudian itu ada halte bus juga. Di situ ada juga shelter untuk naik bus karyawan. Oke, ini penampakan JFS office. Ini udah di depan kantor JFS. Itu ada pelangnya. Ini gerbang kantor JFS yang baru. Oke, kita udah sampai di Taman Saweri Gading, Taman Kehati. Ini isinya alat-alat berat. Kemudian di depan taman ini itu lapangan golf. Bisa dilihat, ini lapangan golf PT Vale Indonesia. Kita udah berjalan sekitar 1,4 kilo dari airport. Dan sekitar 500 meter lagi kita memasuki area kompleks perumahan karyawan, area Pontada. Nah, di depan situ itu ada driving range. Nanti kita lihat. Oke, berjalan sedikit dari Taman Saweri Gading. Di sebelah kiri jogging tracknya ada driving range. Driving range-nya lagi kosong, 30.000 satu bol. nggak ada orang. Nih. Untuk driving range di sini murah ya, jadi untuk member 100 bola 30.000, non-member 100 bola 100.000. Di sebelah driving range ini ada jalan ke Kopate ya, area pemakaman umum untuk masyarakat. Kita lanjut jalan. Di sini ada bumi perkemahan. Dulu waktu SD, SMP sering ada acara camping di sini. Kesurupan sih. Iya. Tidak jauh dari driving range ini ada gate untuk masuk ke kompleks perumahan karyawan PT Vale Indonesia. Ada pos pemeriksaan security di sini. Oke, itu pos pemeriksaan security-nya. Oke, kita sudah memasuki area kompleks perumahan karyawan PT Vale Indonesia. Untuk kompleks karyawan ini sekarang terbagi dua. Yang pertama namanya area Pontada, kemudian yang kedua area Salonsa. Untuk Pontada ini untuk level karyawan yang level staff.
kemudian Salonsa untuk level yang senior leader. Di komplek tersebut, begitu masuk area komplek, ini ada satu bangunan besar di sini. Nah, ini adalah gedung pertemuan Ontelu. Jadi di sini biasanya diadakan acara-acara perusahaan dan juga kadang diadakan untuk tes rekrutmen karyawan. Kita udah masuk di area perumahan karyawan. Bisa dilihat di situ rumah-rumah karyawan. Ini rumah karyawan ini sudah dibangun dari akhir tahun 70-an. Jadi dulu ini rumah dibangun waktu masih banyak ekspatriatnya. Nah, ini adalah tipe rumah calet di area Jalan Buton. Ini terdiri dari 3 kamar, kemudian halamannya cukup luas. Jadi bisa dilihat di sini tuh banyak yang menanam ubi, singkong karena halamannya cukup luas. Nah, ini jarak ke rumah dan rumahnya cukup jauh. Rumah ini sudah berumur sekitar 50 tahun. Di depan rumah ini ada halte untuk menunggu bis sekolah atau bis karyawan. Dulu ayah waktu SMP nunggu bisnya di sini karena rumahnya di dekat. Ini suasana kompleks di Jalan Buton. Kompleks di Jalan Buton. Oke, kita walkthrough di Jalan Buton. Ini Jalan Buton nomor 13. Dulu waktu kecil-kecil Emma Waroka, artis, tinggal di sini. Dan ini Buton nomor 15. Kami waktu kecil-kecil pernah tinggal di sini. Nah, dulu waktu kecil-kecil di halamannya itu ada kolam renang peninggalan ekspat. Kemudian kolam renangnya udah ditutup. Di depan sini ada bus stop. Nah, masih walkthrough. Ini di area bawah Jalan Buton. Kemudian, nah ini suasana di Jalan Buton. Dulu waktu kecil-kecil, jalan ini area main kami karena belum ada gadget. Jadi kami main sepeda, lari-larian ya di jalan ini. Kompleksnya dibanding sekitar 20 tahun atau 15 tahun yang lalu, pada saat saya masih bekerja di PT Vale, ini sudah tidak dihuni tadinya karena karyawan mendapatkan fasilitas perumahan di tempat lain. Namun sekarang ini sudah bersih, dirawat karena kelihatannya sudah ditempati oleh karyawan. Jadi sudah banyak karyawan yang kembali tinggal di Jalan Buton ini. Pada saat kami mudik sekitar 5 tahun lalu, ini kayak hutan. Jadi halamannya nggak terawat, rumah-rumahnya juga nggak terawat. Sekarang udah lebih bagus. Oke, itu dia area Jalan Buton. Ini walkthrough-nya. Sini ada jalan pintas untuk nyebrang ke jalan besar. Kalau pergi sekolah, kami biasanya lewat sini nih. Masuk, nyebrang di situ. Oke. Ini areanya sepi. Kayaknya enak juga kalau kita jogging di sini besok. Oke, ini di belakang tuh kelihatan cukup jalannya lebar, mobilnya nggak ada, orang pun nggak ada di sini. Ini area perumahannya, bisa dilihat di situ perumahannya sudah terisi semua oleh karyawan. Cukup menarik ya. Oke, dari Jalan Buton kita belok kiri, kita pengen ke daerah puncaknya
di Pontada, area paling tinggi di area daerah Pontada. Kita walk through lagi. Yang warna biru ini itu adalah rumah yang lama yang udah dibangun dari tahun 70-an, akhir tahun 70-an. Kemudian yang warna putih ini adalah rumah tipe baru, itu dibangun di tahun 90-an akhir, tahun 2000-an awal. Dulu waktu saya masih kerja di JFS, pekerjaannya merawat rumah-rumah perusahaan tersebut. Jadi pemilihan warna biru ini adalah salah satu legacy yang saya pilih di tahun 2005. Oh iya? Ya, Aduh, teman ya. Lu tahu? Pernah milih ini? ada warna hijau muda, warna biru muda, Oh, bukan milih. termasuk warna-warna yang norak itu. Oke, ini warna putih tipe rumah baru. Ini kita agak ngos-ngosan ya, karena hills ini pendakian. Menurut saya area sini untuk Pontada ini termasuk area yang view-nya paling bagus, area yang eksklusif lah. View-nya paling bagus, tipe rumahnya paling baru. Tapi memang dari sisi kualitas rumahnya ini tidak sebaik rumah yang dibangun pada masa ekspatriat. Jadi kualitas bahannya juga kurang baik. Jadi sering rusak dulu waktu di JFS, sering maintain rumah tipe ini. Oke, kita walk through aja. Ngobrol pun udah ngap. Pemandangan sana. Jarak antar rumah juga cukup jauh. Ini juga 3 kamar tidur. Areanya bersih, nggak ada sampah, dan terawat. Bisa dilihat di sini ada rumah yang sedang direnovasi karena mungkin sudah diassign untuk karyawan yang akan menempatin. Jadi sedang direnovasi total. Setelah rapi akan seperti ini dan siap untuk ditempatin. Sedikit lagi kita udah sampai di puncaknya. Nanti kita akan putar kameranya.
Ini rumah yang paling ujung di sini, nomor D1, nomor 15. Oke. Setelah mendaki, kita akan lihat pemandangannya di sini. Oke. Pemandangannya terlihat Danau Matano, agak mendung di sana. Oke, sekarang kita jalan turun. Agak mendung hari ini di area Sorowako, tapi dari atas ini kelihatan semua Sorowako. Di situ kelihatan Masjid Al Ikhwan, kemudian ada beberapa hotel dan Danau Matano. Sekarang kita mengumpulkan napas untuk jalan ke bawah. Kita mau OTW ke Pantai Ide di Pontada. Kita udah di persimpangan area bawah dari hillsnya Pontada. Sekarang kita mau belok ke kanan, mau menuju ke Pantai Ide. So far jalannya sekarang ini kita nggak ada pendakian lagi, tapi penurunan. Oke, kita walk through lagi nanti begitu udah di dekat Pantai Ide. Oke, ke sana jalan menuju ke Pontada, area perumahan untuk senior leader. Kemudian ini jalan ke Pasar F. Ini Jalan Jawa. Nah, Jalan Jawa di Pontada ini, di sampingnya Jalan Jawa itu ada SMA YPS Sorowako, akreditasi unggul. Kemudian ini area Jalan Jawa. Jalan Jawa ini kelihatannya belum banyak dihuni ya. Ada beberapa rumah yang masih belum direnovasi. Ini komplek perumahan. Nah, perumahan di Pontada ini, Jalan Jawa, Jalan Sulawesi, Jalan Buton, ini dibangun di tahun 80-an awal. Jadi kalau Jalan Buton tadi itu di tahun 70-an akhir, itu untuk ekspatriat. Kemudian ini tahun 80-an. Di samping Jalan Jawa, ini tadi SMA YPS. Ini cukup besar kompleknya, gerbangnya sekarang cukup ketat. Kemudian di sini ada aulanya, gedung pertemuan. Kemudian yang paling menarik di sini itu di dekat SMA YPS itu ada lapangan tenis indoor. Lapangan tenis indoor. Oke, ini Jalan Jawa. Nah, dari Jalan Jawa ini kita nanti di depan akan belok kiri untuk menuju Pantai Ide namanya. Oke, ini rumah-rumah di Jalan Jawa yang masih belum direnovasi. Terlihat sih. Tapi dibandingkan 5 tahun lalu ketika kami mudik di sini, untuk di Jalan Jawa ini sudah mulai terisi ya. Dulu juga sama dengan yang di Jalan Buton, itu nggak terawat, jadi kayak hutan halamannya. Ini udah bagus, ini udah bersih, udah mulai terisi. Nah, yang tadi saya bilang bahwa ada lapangan tenis indoor, ini dia lapangan tenis indoor. Kalau hari weekend ini lagi banyak yang olahraga tenis karyawan. Terlihat juga di parkiran Pantai Ide juga cukup banyak yang membawa keluarganya untuk berenang. Di sebelah lapangan tenis indoor itu ada lapangan basket, kemudian ada lapangan sepak bola. Fasilitas ini juga dipakai oleh SMA. Oke, kita udah sampai di Pantai Ide di Pontada. Ini adalah pantai yang aksesnya langsung ke rumah karyawan di Pontada. Nah, di sini ada yang jualan snack, aqua, snack, goreng-gorengan. Nah, ini suasana Pantai Ide di pagi ini. Tidak ada yang berubah dari 30 tahun yang lalu.
cuma mungkin ya perbaikan-perbaikan di dermaganya. Kita memasuki dermaga di Pantai Ide. Kebetulan hari ini juga ada raft. Biasanya sih nggak ada. Cukup ramai yang berenang hari ini di Pantai Ide. Suasana pagi di Pantai Ide, airnya tenang, jernih, enak untuk berenang. Tapi kayaknya besok kita akan berenang di sini. Kalau hari ini kita lebih ke jalan pagi aja. Lagi off. Ya. Satu hari. Tuh kakak masuk. Kenapa cuma sekali pulang? Kita malah yang ini. Sini kita. Sini campur di satu. Ini kosong. Ini lantai dermaganya lagi perbaikan. Berhenti sampai di sini. Biasanya bisa sampai di ujung. Ini suasana danaunya di pagi hari. Tidak terlalu dalam kayaknya. Menarik juga untuk berenang. Airnya jernih. Kayaknya besok pagi kita akan berenang di sini. Sudah walkthrough di Pantai Ide. Peter dia berenang, laki-laki. Sekarang kita sudah walkthrough. Sekarang kita jalan pulang. Oke, masih ada sekitar 2,5 kilo lagi jalan pulang. Masih long way to go. Oke, di Pantai Ide ini juga banyak orang wisata keluarga ya, jadi bawa makanan, kemudian bawa tikar, berenang bersama keluarganya di Pantai Ide. Di Jalan Irian, di area Pontada, ini rumahnya tipenya rumah D. Ini rumah, ini baru renovasi nih, jadi jendela depannya udah diganti pakai aluminium. Versi yang lama ini jendela depannya itu seperti ini. Ini kebetulan ada versi yang lama. Dulu itu pakai screen serangga, insect screen, kemudian pakai kawat. Sekarang udah pakai aluminium karena rumah-rumah di rumah perusahaan PT Vale ini itu semuanya full AC. Ini rumah di Jalan Sulawesi. Jalan Sumatera, Jalan Sumatera. Ini terlihat lagi direnovasi ya, jadi kayaknya memang lagi gencar untuk dilakukan renovasi karena karyawan banyak yang dipindahkan ke mendapatkan fasilitas rumah perusahaan kembali.
Ini di Jalan Irian, kita walk through di Jalan Irian. Nah, di atas itu di area Pontada ada satu masjid ya, Masjid Al-Fat ya namanya. Oke, kita lewat sini. Sebenarnya sih kalau dari Pontada dulu waktu kecil-kecil bisa jalan terus, menyusurin sungai, tembus di lapangan golf. Nggak tahu sekarang apakah masih bisa atau enggak ya. Dulu ini juga area kami bermain ya, di sini main sepeda, lari-larian, belajar kelompok di Jalan Timur Maluku. Ini ada namanya rumah Edco atau rumah kereta, kalau orang bilang seperti karavan sebenarnya. Jadi ada di Edco tersebut ada 2 kamar, di tengahnya ada kamar mandi. Jadi biasanya yang tinggal di sini itu karyawan-karyawan yang statusnya single. Ini rumah tipe D yang baru, yang dibangun sama dengan rumah yang warna putih tadi di atas. Ini juga sama, 3 kamar tidur, 1 kamar mandi. Nah, yang warna hijau itu Jalan Timur Maluku. Dulu warna rumah di sini tuh warnanya soft atau warna pastel. Kemudian ketika saya masuk di sini di tahun 2025, saya usulkan warnanya berubah menjadi warna Tosca, kemudian ungu. Terinspirasi dulu waktu di Jakarta di tahun 2000-an awal, itu rumah-rumah di daerah Karawaci atau di daerah BSD, itu warna-warnanya kan memang warna-warna seperti ini ya, jadi kayak warna rumah boneka. Oke, dari simpang Jalan Timur Maluku kita akan ke atas pendakian lagi untuk menuju ke Onteluwu. Sebenarnya kalau dilihat sekarang ini model warna gini tuh kayak rasa berdosa aja dulu mengusulkan untuk warna boneka seperti ini. Kalau sekarang kelihatannya malah kayak loh kok norak gitu ya. Rumah-rumah yang warnanya norak ya. Kalau dulu tuh kayaknya keren banget gitu, sekitar tahun berapa ya, 20 tahun yang lalu lah. Waktu baru masuk ke Vale, dulu mengusulkan karena warnanya terlalu plain. Jadi kenapa ada warna-warna yang rada-rada norak gini, itu membedakan antara rumah di Pontada, kemudian di tiap jalan warna kita kasih zona. Nah, kebetulan pada saat itu manajer di JFS itu suka dengan ide tersebut, kemudian diimplementasikan. Cuma seiring dan berjalannya waktu terlihat kayak norak banget. Karyawan-karyawan Vale yang tinggal sekarang di rumah ini, saya mohon maaf gitu ya, karena menyesal juga ya ngasih warna-warna norak dulu. Nah, ini tadi rumah Edco atau karavan ya, yang 2 kamar, 1 kamar mandi di tengah. Ini fasilitas Onteluwu atau gedung pertemuan yang ada di Pontada. Jadi gedung pertemuan ini digunakan untuk acara-acara perusahaan, acara-acara besar, sosialisasi, kemudian juga untuk pada saat tes rekrutmen massal. Oke, di sini ada dormitory namanya, ada perumahan yang terdiri dari 2 kamar kayak untuk fasilitas level senior level yang memilih untuk single onsite. Jadi mereka daripada tinggal di rumah perusahaan yang besar, mereka lebih prefer untuk tinggal di apartemen ini. Ini ada 2 kamar dan fasilitasnya juga bagus. Seberang apartemen ini itu ada Onteluwu tadi. Jadi Onteluwu ini di sampingnya itu tempat makan sebenarnya. Jadi untuk karyawan-karyawan single, mereka tidak memasak di dalam apartemennya, tapi makan di mess hall ini. Itu adalah mobil yang keluar dari dormitory. Dormitory itu semacam kayak tempat tinggal untuk karyawan single. Jadi dia modelnya fasilitasnya kayak kamar, ada kamar mandi di dalamnya, dan ada dia semacam kayak mess lah atau hotel ya. Oke, ini Onteluwu, gedung pertemuan tadi.
Ini yang digunakan untuk acara-acara. Lagi ada sedikit renovasi. Informasinya sih di minggu depan tuh ada acara penyerahan penghargaan untuk karyawan yang sudah bekerja selama 25 tahun di PT PIN dengan Onteluwu. Ini ada kantor External Relation dan Corporate Affairs. Ini ada gedung sendiri di sini. Di belakang gedung ini itu ada kantor security. Masih ada. Masih enak itu. Ini rakit. Gila, pagi. Iya. Karet ya, Beb? Hah? Karet ya? Enggak. Semen. Kayak karet-karet gitu. Seharusnya bagusnya itu karet-karet. Dari dia. Itu. Oh, masih video. Jangan gampang. Mau tapi sakit. Kontak berbunyi. Kita ke sini guys. Dan diiris-iris memang jadi tinggal dibagi. Iya.